Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yuliawati dari 12 MIPA 4. Di sini saya akan memperkenalkan akuntansi perusahaan dagang. Apa sih perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Atau apa saja sih ciri-cirinya? Bagaimana transaksi-transaksinya? Nah, langsung saja ke pembahasannya. Perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang menjual barang fisik atau barang berwujud, memiliki persediaan barang serta dapat disimpan, seperti makanan, pakaian, atau elektronik. Nah, sementara itu, perusahaan jasa menawarkan layanan atau keahlian yang tidak berwujud fisik, tidak memiliki persediaan barang dan tidak dapat disimpan, seperti potong rambut di salon, konsultasi, atau perbaikan kendaraan. Nah, ada apa aja sih ciri-ciri perusahaan dagang itu? Pertama, ada menjual barang fisik. Kedua, memiliki persediaan barang. Ketiga, transaksi pembelian dan penjualan. Keempat, tidak mengolah barang. Kelima, menggunakan akun persediaan barang atau HPP. Dan yang keenam, menghasilkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Transaksi perusahaan dagang. Pertama, pembelian barang dagang atau purchase adalah transaksi pembelian barang oleh perusahaan dagang untuk dijual kembali. Barang ini dapat dicatat sebagai persediaan yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. A. Syarat-syarat pembayaran. Terkadang, perusahaan memberikan diskon penjualan kepada konsumen. Perusahaan akan memberikan diskon apabila persyaratan yang diharapkan terpenuhi. Pemberian syarat oleh pihak penjual kepada konsumen tersebut dalam perusahaan dagang disebut syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan pembayaran. Selain itu juga bertujuan untuk merangsang konsumen untuk membeli barang dagang karena pemberian potongan harga atau diskon sehingga jumlah penjualan dapat meningkat. Ada beberapa istilah dalam syarat pembayaran yang digunakan. Pertama, N/30. Ketentuan pembayaran tersebut dapat berarti bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang dan tanpa diskon penjualan. Yang kedua, 3/10 dan N/30. Syarat pembayaran ini dapat berarti bahwa penjualan akan dikenakan diskon 3% jika pembayaran dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembelian. Penjualan tidak akan ditagih jika terjadi setelah 10 hari dari pembelian barang dan pembayaran barang berlangsung selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang. Ketiga, 3/7, 1/14, dan N/30, yang berarti bahwa persyaratan pembayaran tersebut adalah 3% diskon jika pembayaran diselesaikan 7 hari setelah pembelian, dan dikenakan diskon 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 7 hari, tetapi tidak lebih dari 14 hari setelah pembelian barang dagangan. Pembayaran juga akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian. Dan yang terakhir, IOM, end of month. Persyaratan pembayaran ini berarti pembayaran dilakukan pada akhir bulan atau pada akhir periode pada bulan berjalan. B. Syarat-syarat penyerahan. Pertama, FOB, Free on Board Shipping Point. Pembeli menanggung biaya dan risiko mulai dari saat barang dikirim dari gudang penjual, seperti ongkos kirim dan risiko kerusakan selama perjalanan. Kedua, FOB, Free on Board Destination. Penjual menanggung biaya dan risiko hingga barang tiba di gudang pembeli, seperti ongkos kirim dan risiko kerusakan hingga barang diterima. Dan yang ketiga, Shift, Cost, Insurance, and Freight. Untuk biaya pengangkutan, asuransi, dan pengiriman hingga pelabuhan tujuan adalah tanggung jawab penjual. Kedua, potongan pembelian, Purchase Discount. Potongan pembelian memiliki fungsi untuk mencatat potongan harga yang diterima penjual. Umumnya, berhubungan dengan penerapan pembayaran. Misalnya, pembayaran utang yang dilakukan dalam periode potongan. Ketiga,
Retur pembelian dan pengurangan harga, purchase return and allowance. Akun retur pembelian dan pengurangan harga memiliki fungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengeluaran harga yang telah disepakati penjual. Keempat, beban angkut pembelian barang yang dibeli, first in. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai tempat pembeli. Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional. Kelima, penjualan barang dagangan, sales. Transaksi penjualan adalah transaksi utama untuk mendapatkan penghasilan dan komponen utama pembentukan laba. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, setiap penjualan barang dagangan akan selalu dicatat pada akun penjualan di sebelah kredit dengan akun piutang di sebelah debit. Namun, untuk penjualan tunai, setiap penjualan barang dagangan menambah kas secara tunai. Kasih catat pada akun kas di sisi debit dengan akun penjualan di sisi kredit. Keenam, penerimaan kembali barang dagangan yang dijual atau retur penjualan dari pengurangan harga, sales return and allowance. Akun retur penjualan dan pengurangan berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau pengurangan harga yang diberikan kepada pihak pembeli. Transaksi retur ini dicatat dalam akun retur penjualan, termasuk kontra dari akun penjualan. Ketujuh, potongan penjualan, sales discount. Akun potongan penjualan termasuk akun kontra dari akun penjualan. Potongan penjualan yang diberikan penjual akan dicatat pada akun potongan penjualan di sebelah debit dan akun piutang di sebelah kredit. Kedelapan, beban angkut penjualan, transportation out atau freight out. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai tempat pembeli. Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional. Dan yang terakhir, 9. Persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan merupakan barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Jumlah barang yang tersedia di gudang tak boleh kurang dari jumlah barang yang dibutuhkan. Tidak terasa sudah sampai di ujung video saja. Nah, itu teman-teman materi akuntansi perusahaan dagang yang telah saya sampaikan. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Dan semoga video ini berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.